kembali disergap, pemirsa 3 orang tewas dan 4 lainnya terluka akibat tabrakan antara minibus dan mobil box di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Mobil box yang berusaha menyalip kendaraan di depannya bertabrakan dengan minibus yang melaju dari arah berlawanan. Kecelakaan melibatkan 2 kendaraan yakni minibus dan mobil box terjadi di Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Mobil box dikemudikan Rahmat Syuhada melaju dari Medan menuju Rantau Prapat, sementara minibus yang dikendarai Elpin Siregar melaju dari arah berlawanan. Akibat tabrakan, kedua kendaraan ringsek di bagian depan dan samping. 2 orang tewas di lokasi, sementara 1 tewas di rumah sakit. 2 korban tewas diantaranya adalah pasangan suami istri. Selain menewaskan 3 orang, kecelakaan juga menyebabkan 4 orang lainnya terluka. Saksi mata mengatakan mobil box hendak mendahului mobil di depannya dari arah Medan menuju Riau. Namun dari arah berlawanan muncul minibus yang juga melaju kencang. Tapi ini box ini kan motong mobil, nggak dapatnya mungkin itu dilanggarnya ban itu, makanya meledak terus tersorong mobilnya itu ke dalam terperosok lah dia, Bu, ya. Habis itu kami ada orang nengok rame-rame, aku nggak berani memang di sini aja kan. Rame-rame nengok itu udah orangnya di mobil itu terjepit, ada yang meninggal tempat katanya kan. Setelah sampai di TKP kilometer 248-249 Jalan Lintas Sumatera Utara, di situ terjadi persenggolan tabrak samping sehingga mengakibatkan mobil box yang datang dari arah Medan menuju Riau dan berlawanan dengan kontranya mobil Innova yang datang dari arah Riau menuju Medan. Nah, kemudian terjadi tabrak samping sehingga mengakibatkan kedua mobil terperosok ke dalam parit. Polisi menggelar olah TKP untuk memastikan penyebab kecelakaan. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Ikang Amanda melaporkan. 4 orang meninggal dunia akibat kecelakaan motor laut longboat di perairan Kabupaten Sula, Maluku Utara. Motor laut terbalik akibat dihantam gelombang tinggi. Tim SAR gabungan dari Basarnas, Pol Airut, KPLP serta warga menemukan korban tenggelamnya longboat di perairan Kabupaten Sula, Provinsi Maluku Utara. Longboat yang mengangkut 22 orang termasuk awak kapal tersebut tenggelam akibat cuaca buruk hingga tenggelam antara Sanan dan Pulau Mangoli. 18 korban berhasil diselamatkan sementara 4 orang meninggal dunia. Para korban dibawa ke rumah sakit di Sanan untuk mendapat perawatan. Kejadian pada pukul 08.15 waktu Indonesia Timur, tim langsung menuju ke lokasi pada pukul 09.30 menuju ke lokasi begitu diinfokan kejadian. Nah, tiba di lokasi pada pukul 10.20 waktu Indonesia Timur dan tim langsung melaksanakan evakuasi dan pencarian terhadap korban tersebut dan diketemukan korban sebanyak 18 orang dalam keadaan selamat dan 4 orang dalam keadaan meninggal. Longboat sedianya berlayar dari Sanan, Kabupaten Kepulauan Sula menuju Kecamatan Mangoli. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji melaporkan. Seorang wanita pengendara motor tewas tertabrak truk Pertamina di Makassar, Sulawesi Selatan. Korban terjatuh saat akan mendahului truk. Warga berupaya mengevakuasi seorang wanita pengendara motor yang tewas tertabrak truk Pertamina di Jalan Pemandian Alam, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya korban Dian Patiroy, 19 tahun, hendak mendahului truk pengangkut BBM yang melaju di depannya. Korban mencoba mendahului lewat jalur kiri, hilang kendali, terjatuh dan terpental ke tengah jalan. Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Di sisi yang sebelah kiri, black spot, jadi tidak bisa dilihat langsung dia. Sehingga kemudian
terjatuh, ya mungkin terjatuh karena apalagi kemarin kan habis hujan, ini segala macam terjatuh, atau dia tidak bisa mengendalikan karena di sebelah kiri itu kan mepet sama bahu jalan. Kemudian dia terjatuh dan kemudian terinjak dengan ban roda 10 yang berada di sebelah kiri. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar sambil menunggu keluarga untuk dijemput. Sopir truk Pertamina diamankan di unit Laka Lantas Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin melaporkan. 2 guru di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara terlibat perselisihan berujung maut. Kedua pelaku bertetanggaan, terlibat cekcok hingga melakukan penganiayaan menggunakan sajam. 1 pelaku tewas saat dilarikan ke rumah sakit. Video amatir merekam seorang guru Lapa Asi 55 tahun bersimbah darah duduk di tepi selokan di Pasar Kambawuna Lasehau, Kabawo, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Korban dianiaya oleh temannya sendiri Laharidin 47 tahun, seorang guru lainnya yang juga tetangga korban. Menurut saksi, sebelum penganiayaan terjadi, keduanya terlibat kejar-kejaran. Tak lama berselang, korban sudah dalam kondisi duduk di tepi selokan. Sementara pelaku kabur melarikan diri. Korban dievakuasi ke Puskesmas Kabawo, namun nyawanya tak tertolong akibat luka senjata tajam di kepala. Bakbur sama-sama, atas sama-sama. Terus? Di situ dia ini. Ada berhenti situ kalau mau beli ayam langsung dirubah keluar situ. Berkelahi? Dipotong? Menurut katanya orang tempat saya. Dipotong gak itu? Hah? Dipotong? Dipotong pakai apa dia? Parang. Usai melakukan penganiayaan, pelaku Laharidin menyerahkan diri ke Polsek Kabawo. Hasil olah TKP ditemukan 9 parang yang diduga digunakan pelaku. Datang mengamankan diri di kantor polisi. Setelah itu anggota langsung ke TKP, Pak. TKP-nya ya seperti di Pasar Kambawuna ini, Pak. Informasi yang kami dapat dari anggota yang ke TKP, nanti tiba di rumah sakit di Puskesmas Kabawo. Baru beliau almarhum menghembuskan nafas terakhir. Sementara untuk motif sendiri hingga kini belum diketahui pasti, petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Jasad korban diserahkan ke keluarga untuk disemayamkan di rumah duka. Dari Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng melaporkan. Seorang terekam CCTV menjamret kalung emas milik seorang lansia di Probolinggo, Jawa Timur. Pelaku berpura-pura menanyakan alamat lalu menggasak kalung emas 15 gram. CCTV merekam aksi seorang pria menjamret kalung seorang lansia di Jatimayangan, Probolinggo, Jawa Timur. Korban pasrah berupaya mengejar namun pelaku tancap gas melarikan diri. Usai video viral di media sosial, pelaku D 38 tahun ditangkap di kediamannya tak jauh dari lokasi kejadian. Hasil pengembangan, pelaku ternyata telah beraksi di 4 lokasi wilayah kota Probolinggo. Modus pelaku menyasar emak-emak dan berpura-pura tanya rumah kos. Nah, posisi ibu saya sendiri kan juga tidak naruh curiga. Oh, pura-pura nanya. Pura-pura nanya ini rumah yang dikontrakan itu. Terus jagang terus ke ibu saya, tanya masalah rumah ini, juga tanya-tanya daerah sini untuk kos-kosan katanya. Terus ya itu langsung ditarik, terus langsung ke motornya, terus lari ke timur sana. Kondisi memang sepi. Bahwa pelaku ini ternyata melakukan juga pada bulan Juni 2022. Yang videonya sempat viral di media sosial. Ini ternyata dia adalah pelakunya juga. Dan ada beberapa TKP lainnya di wilayah kota Probolinggo. Akibat perbuatan pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. 4 narapidana lapas kelas 2A Samarinda, Kalimantan Timur meminum miras oplosan di dalam sel. Akibatnya 3 orang tewas, sementara 1 lainnya dirawat di rumah sakit.
Petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Samarinda, Kalimantan Timur dikejutkan dengan kondisi 4 narapidana yang kejang-kejang. Peristiwa tersebut terjadi saat napi lainnya melaksanakan kegiatan keagamaan. 4 napi menenggak minuman keras yang mereka campur minuman sachet. 3 napi akhirnya meninggal dunia, sementara 1 lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani, Samarinda. Sehingga kami agak kaget kok, habis merujuk 1, terus merujuk 3 gitu. Jadi ada apa gitu kan? Yang kejang-kejang Pak. Oh ya sudah, karena diberitakan kejang-kejang, kami dari rumah naik motor ke lapas. Namun begitu sampai di sini, mobil sudah berangkat ke RSU Awi Sahrani. Sampailah kami di sini, kira-kira 15 menit kami di sini, ada kabar kalau yang di Rumah Sakit Dirgahayu meninggal. Itu kurang lebih hampir jam 11 malam. Setengah 12 malam dari RSU Awi Sahrani disampaikan juga meninggal. Atas peristiwa tersebut, Ilham memerintahkan jajarannya untuk melakukan pemeriksaan di lingkungan blok. Diduga alkohol yang digunakan dari hand sanitizer. Sementara itu, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kematian 3 napi tersebut. Dari Samarinda, Hashim Ilyas melaporkan. Ratusan produk impor ilegal senilai belasan miliar rupiah dimusnahkan di kawasan Pergudangan Jaya Park, Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Kementerian Perdagangan berharap pengawasan terhadap produk impor tetap dilakukan karena sangat merugikan produsen dan konsumen produk dalam negeri. Pemusnahan produk impor ilegal sebagai tindak lanjut pengawasan tata niaga impor digelar Kementerian Perdagangan di Pergudangan Jaya Park, Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, lebih dari 15 jenis produk impor ilegal, mulai dari elektronik, produk plastik, pakaian, dan produk kehutanan senilai 11 miliar rupiah dimusnahkan. Meski produk impor ilegal masih tampak layak pakai dan layak jual, namun kualitas bahan dan produk impor belum dipastikan aman dan sehat. Apalagi diimpor secara ilegal dan menyalahi regulasi. Kementerian Perdagangan berharap pengawasan produk impor yang masuk ke Indonesia harus tetap dilakukan karena sangat merugikan produsen dan konsumen produk dalam negeri. Dari sejumlah produk ilegal yang dimusnahkan, rata-rata tidak memiliki perizinan impor. Pengawasan, paling penting itu pengawasan kan. Kan orang bandel susah, harus diawasi di lapangan. Ini kan kalau nggak diawasi kan lolos semua ini. Yang dirugikan tentu industri dalam negeri dan konsumen ya. Pemusnahan produk impor ilegal diharapkan bisa mendorong pelaku usaha di berbagai daerah di Indonesia untuk melakukan tertib hukum dalam melaksanakan kegiatan usaha. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Diduga akibat sering menonton video porno, seorang bocah 11 tahun mencabuli gadis cilik 7 tahun. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersamai Sergap.